pagi guys. Hari ini saya ada di pinggir pantai Karapiak bersama Ibu Yasinta, Mbak Yasinta. Tadi habis dari acara makan-makan dari perpisahan pembubaran OSIS ya, pembubaran OSIS. Karena periode selanjutnya 2020 dan 2021 sudah ganti. Alhamdulillah yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakilnya adalah Bayu. One, two, three, go! Pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang enak dengan Ibu Yasinta tentang pengalaman Bu Yasinta dalam organisasi Mapala ya. Ya, kita sambut aja Ibu Yasinta untuk masuk ke studio. Oke, Bu Yasinta. Ya, terima kasih. Monggo. Kan tadi udah makan ya. Jadi Iya, aku mah belum makan. oh ya belum makan kan dia. Guys. Dia ketinggalan guys. Yang lain udah pada pulang dan motor saya tuh ada di rumahnya anak-anak, jadinya saya ditinggal sendirian. Tapi temennya sama Bu Yasinta. Perkenalkan, ini Bu Yasinta guys. Enggak? Oh, Teteh Bu Yasinta, dia alumni dari Jogja ya, dan dia aktif dalam organisasi Mapala, mahasiswa pencinta alam. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana rasanya gitu masuk ke organisasi Mapala tuh? Rasanya maksudnya gimana? Ya, pesannya. Pesannya. Ya mungkin kalau buat di awal ya kan ketika kita masuk ke organisasi itu pastinya pas masih maba gitu ya. Pasti ngerasanya itu punya senior galak banget, pengen kita itu susah gitu ya. Iya enggak sih? Nah, kayak gitu. Terus tapi lama-kelamaan sih kan emang Mapala itu solidaritasnya ya kayak gitu. Terjaga banget dan setelah lama mah betah gitu. Pas awal-awal itu pas kayak pengkaderan kalau mungkin di organisasi lainnya gitu. Beneran. Ya itu rada susah. Biasa di ospek. Gimana Iya. ospeknya tuh? Dan sangat kejam. Kejam. Kejam Waduh. banget. Bisanya kejam. Ya, jadi misalkan kita kalau kan ada yang namanya apa sih? Materi kelas, kayak penyampaian materi. Nah, ketika kita mau izin keluar buat ke kamar mandi misalkan. Nah, itu tuh dimenitin itu benar-benar 2 menit. Padahal itu tuh jauh dan kita harus lari-lari. Kayak bela negara dong. Nah, Ya. bela negara kan di ospek dan Iya, lebih di ke- monitoring sama TNI gitu. Itu kan lebih kejam lagi. Makan juga harus cepat. Kalau Iya. tidak habis dikasih air langsung keluar gitu. Iya. Aduh, mantap. Iya, setiap kan kalau makan kan dikasih juga kan. Kalau istirahat siang, nah kalau semuanya nasinya itu ada yang nyisa, nggak boleh nyisa 1 butir pun. 1 butir itu dihargain 1 seri. Satu seri. Push up, Iya. squat jump. Push up. Oh, mantap. Ya, terus itu kesan pertama. Pokoknya kayak pengen ngebunuh kita senior itu. Udah tahu ya. Kan apa sih ke lapangan, ke gunung ya. Ke gunung. Kan otomatis di gunung banyak lereng yang kayak gitu, yang terjal lah. Kalau menurut akal normal gitu ya, kalau posisi normal aku nggak mau itu jalan lewat situ atau gimana gitu ya, itu mah kudu ngelewatin lewat situ. Aduh,
sambil dimarah-marahin dari belakang. Jadi Hujan, ayo. motivasi masuk Mapala tuh apa sih? Motivasi. Motivasi masuk Mapala tuh. Kan kalau dulu mah namanya juga maba ya, nggak tahu apa-apa. Jadi ketika aku tuh penasaran kan Mapala, pecinta alam. Nah di bayangan aku tuh nggak ada yang namanya ospek yang super jahat kayak gitu, nggak ada. Cuma kayak pelestarian alam, lebih kayak gitu, lebih ke konservasi. Nah ternyata pas masuk tuh kita itu lebih dituntut fisiknya buat tahan banting gitu loh. bawa carrier yang beratnya hampir 10 kilo juga, harus udah biasa. Oh iya iya. Ya, yang tas digendong ya. Ya. Itu motivasinya berarti apa tadi? Oh, karena nggak tahu, berarti Nggak tahu. berarti dijerumusin. Enggak dijerumusin juga, emang pengen, emang dari SMK tuh emang pengen, kayaknya keren deh ikutan Mapala, ikut konservasi kayak gitu. Muncak gitu ya? Enggak ada bayangan muncak, cuma pelestarian lingkungan kayak gitu. Oh, Kayak nanem gitu. Nah aku kira tuh isinya kayak gitu, tapi ternyata pas masuk tuh, pas awalnya itu kan ketika ada acara kan biasanya semuanya acara jam 7. Terus kan biasanya kan kita molor ya, orang Indonesia. orang Nah. Indonesia guys. Oke. Kayak gitu. Nah di situ tuh aku tuh telat berapa ya, nggak tahu, paling 5 menit lah, nggak nyampe 10 menit. Di luar gedung itu udah ditungguin sama kakak senior. Aku kira tuh mereka tuh mau nyambut aku gitu ya, ternyata apa, datang semi dulu. Mantap. Parah itu. Atau harusnya sekarang ototnya kekar dong. Enggak. Udah lama. Udah lama rebahan. enggak? Perubahan boleh. Jadi dalam pikiran saya Mapala tuh ya kebanyakan muncak guys. Muncak, terus naik gunung, ngotor-ngotorin gunung mungkin ya kalau orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu mah bukan Mapala kalau Coba motorin tuh. gunung mah. Iya barangkali gitu kan. Yang ngakunya Enggak, pencinta alam. Oh enggak ada. Enggak, Oh, maaf ada. guys. Yakin Maaf. enggak ada. Kita itu malahan sering ngadain bersih gunung. Jadi kita sengaja muncak, terus pas turun itu sambil mengutin sampah kayak gitu. Sampah. Jadi kalau yang buat ngotorin sampah ngotorin gunung itu kayaknya bukan anak Mapala, itu mah lebih ke anak-anak yang suka upload foto hits kayak gitu. Oh, suka muncak Ya, tapi nggak ada pengetahuannya ya. iya seperti itu. Saya pernah dengar kabar tuh ya yang di Ciremai. Tahu Ciremai? Tahu, Yang di Ya. Majalengka, ya. yang anak-anak Tapi nggak tahu. Indramayu tuh. Jadi tidak ada pengetahuannya apapun, dia muncak. Terus Orang 6 mati semua itu. Jadi hanya bawa sarung doang. Bawa sarung udah itu kan. Itu kan terkena apa itu? Kedinginan tuh hepatitis. Apa tuh? Ya pokoknya penyakit yang di gunung tuh kalau kedinginan tuh apa? ya, hipotermia. Oh iya, hipotermia. Jadi tidak ada bekalnya, pemikirannya nggak ada, konsepnya nggak ada, dan langsung berangkat aja, hanya berbekal dengan sarung, nekat ya, anak-anak nekat gitu. Dan pada akhirnya meninggal semua gitu kan. Kan biasanya kalau buat di jalur pendakian yang resmi itu suka ada base campnya. Jadi kan kita itu sebelum naik itu jadi ada laporan gitu, yang naik itu berapa orang, yang mau muncak itu berapa orang, terus jam berapa. Nah kayak gitu. Jadi terus nanti dari pihak base campnya juga suka dikasih rutenya biasanya kayak gitu. Jadi menurut aku mah bisa jadi itu enggak lewat base camp, dia itu muncak sendiri karena modal Robos ya, modal nekat. bisa Iya, iya. jadi. Jadi nggak mau, kan harusnya ada administrasinya juga ya. Iya. Ada lagi yang katanya ditemenin cuma pakai anjing doang. Adik saya tuh, Terus jadi berangkat ke muncak ke gunung cuma ditemenin anjing doang dua. gunung apa? Gunung Emang apa? jalur pendakian atau bukan? Iya, jalur pendakian, tapi mungkin dia nggak tinggi amat, cuma muncak mungkin pengen lihat pemandangan yang bagus gitu kan, foto sama anjing gitu. Pokoknya pengen lihat sunset.
lanjut guys. Tadi ada kesalahan teknis ya, ada iklan. Terus tadi katanya kan pas pertama bilangnya kejam ya, kejam. Kenapa nggak keluar aja gitu? Ya emang pasti kan emang kebanyakan orang yang udah daftar kalau mereka emang nggak niat itu pasti akan berujung dengan putus gitu ya di tengah jalan kayak gitu. Putus di tengah jalan. Ya nggak nyampe kan. Kalau di Mapala itu ada yang namanya NPA, nomor pokok anggota. Nah itu didapatkannya kalau sudah menyelesaikan serangkaian pendidikan kayak gitu. Nah, mereka jadi nggak nyampe punya NPA, mereka udah mengundurkan diri, menghilang tiba-tiba gitu ya, susah dikabarin kayak gitu. Tapi kalau aku awalnya sempat pengen menghilang kayak gitu. Mengundurkan diri. Ya. Tapi Cuma teman-temannya itu menyebalkan banget, mereka itu ngechat terus ke aku ya, mohon-mohon kayak gitu. Seolah-olah nggak bisa kehilangan aku. Terus aku juga kan merasa terbebani ya. Jadi nggak tega. Ya udahlah nggak apa-apa, aku temenin kalian kayak gitu. Aplaus guys. Aplaus. Mantap guys. Jadi loyalitasnya, integritas ke organisasi sangat tinggi ya. Terus ya memang anak-anak organisasinya sangat memperhatikan dan sangat peduli gitu kan ya. Jadinya susah untuk meninggalkan organisasi tersebut. Ya memang dalam organisasi itu yang mengeratkan tuh emosionalnya, ikatan dari kekeluargaannya. Jadi dalam organisasi jadinya loyal, integritas harus dibutuhkan itu. Makanya biar pokoknya tetap ada, tetap berjalan dan terus pengkaderan. Kan dalam organisasi itu ada 3 poin ya yang penting. Pertama kan pengkaderan. Kedua proses di dalam. Berarti dikasih pelajaran, materi dan sebagainya, dan yang terakhir itu distribusi. Jadi setelah kamu masuk dari organisasi tersebut tuh kita tuh punya faedah apa gitu, punya hikmah apa yang didapat dalam organisasi tersebut. Kan kebanyakan organisasi ada yang memang setelah organisasi itu senior-seniornya tuh menampung dalam industri pekerjaan. Misal kayak di pemerintahan, pokoknya kan ada yang menampung gitu ya. Entah itu di perusahaan, terus di industri apa gitu kayak. Pokoknya kan jadi seniornya tuh bertanggung jawab ya, mengawal gitu, sampai akhir. Sampai kadang-kadang ada yang senior memang peduli banget sampai memilihkan jodohnya, Mbak. Ya, saking care dan pedulinya mengawalnya tuh sampai mereka menikah. Kadang-kadang ketika ada dari anggota tuh yang belum bekerja pasti ditanyain, kamu sekarang di mana, gitu, kerja apa, kadang-kadang gitu. Nah, kalau di situ apa hikmah dari dalam berorganisasi keluarnya setelah keluar gitu kan, sekarang udah nggak menjabat lagi kan. Ya mungkin kalau aku ya kan Mapala itu kebanyakan itu ya, walaupun masih kan di UIN ya, UIN Sunan Kalijaga, nah itu di Jogja. Nah relasinya itu ya sesama Mapala di Jogja kayak gitu. Nah ketika aku balik ke Pangandaran, nah di sini itu aku paling cuma mengenal satu orang sih yang beda kampus kayak gitu. Jadi buat relasi di lingkungan Pangandaran sendiri itu belum ada kayak gitu. Ada. Ya. Terus tapi seniornya gimana? Seniornya ya mungkin mereka kalau masalah menawarkan pekerjaan itu enggak terlalu sih, cuma mintanya paling kita yang meminta ke mereka gitu loh. Kalau ada semuanya senior yang kerja di mana, nah kita ngikut, nah kayak gitu mungkin ada.
Tapi kalau yang menawarkan itu jarang, soalnya kan di bayangan mereka mungkin kita itu seorang mempala itu kayaknya udah apa ya, udah mandiri lah kayak gitu, jadi nggak terlalu minta dibimbing diarahkan buat kerja di mana gitu. Cukup logis juga sih alasannya. Itu bukan alasan, itu kenyataan. Oh, mantap. Jadi ibu tuh udah mandiri gitu ya, udah sangat mandiri. Enggak, yang lainnya juga seperti itu, jadi enggak, jadi senior itu enggak mengarahkan buat kalian bekerja di mana sih ya, nanti kalau udah lulus kerja di sini enggak kayak gitu. Tapi kalau memang mumpuni ya udah kerja di situ aja, jadi enggak mengikat kita buat kerja di mana, terserah kitanya. Ya, yang saya tadi bilang sih ya memang semua senior ya terserah gitu. Tapi ada gitu kan senior yang sampai memang peduli gitu, peduli sampai di situ-situnya. Jadi kita yang sebagai junior tuh merasa dikawal dengan baik gitu. Jadi nanti ada rasa empatinya lagi kita terhadap junior gitu kan, bisa mengarahkan dan sebagainya. Jadi tidak serasa tidak lepas tangan. Dan memang pada dasarnya sih pada akhirnya sih ya gimana kita gitu kan, kamu mau kerja di mana terserah. Ya mantap. Jadi pada kesimpulannya memang pertama masuk memang agak terpaksa sedikit ya. Enggak terpaksa, merasa terbohongi aja Iya, soalnya. ya, ada ya kan, ada rasa tidak enak dalam hati pertama, Iya, kesannya iya, pertama. iya, Tapi pertama. kesananya ternyata ketagihan. Aku juga Pengen terus gitu. iya. Ketagihannya jalan-jalan mungkin ya. Enggak Iya. jalan-jalan juga. Mungkin bukan di sebagian, di setiap pemikiran orang-orang, kecuali seorang mapala pasti pikirannya itu jalan-jalan ya. Kayak gitu. Ya, puncak mungkin ya. Ya, tapi Ya. kenyataannya enggak Ya. kayak gitu. Malahan Mantap. kita itu lebih banyak ke rapatnya. Rapat Rapat, Banyak ya. rapat. Pokoknya kalau diskusiin apa itu kalau rapat? tergantung mau diskusi apa, kan biasanya kalau yang pokoknya kalau saya kan ketika mahasiswa nggak ngikutin organisasi mapala aja ya, saya bandingkan sama organisasi yang saya ikutin di sebelahnya. Nah, ketika semuanya ya di mapala itu ngadain kegiatan, biasanya kalau evaluasi kegiatan, kalau di organisasi saya yang sebelah mah cukup melaporkan kesulitannya kayak gini, terus ada yang menanggapi. Nah, kalau di Mapala ini beda banget. Kita kegiatan, kita laporan evaluasi, dan di situ pengurusnya itu harus hadir semua, pesertanya juga harus hadir semua. Biasanya itu menghabiskan waktu dari jam 4 sore, bisa kalau paling cepat itu nyampe jam 11 malam. Bisa pernah juga saya mengikuti itu yang evaluasi kegiatan nyampe subuh. Bener-bener itu tuh isinya percakapan doang. Percakapannya apa? Semuanya ada evaluasi kegiatan. Nah, di situ tuh kan Berarti tentunya- berkepanjangan ya, sangat iya, panjang. kan ada apa sih tujuan kegiatannya apa aja. Nah, terus semuanya ada yang tujuannya kegiatannya itu nggak terlaksana, terus ditanya terus kenapa nggak terlaksana. Ini kita itu malah seolah-olah dihakimi sama mereka itu, Terus sampai nangis. Pokoknya nangis itu benar-benar nyampe di balang apalah kayak gitu ya. tapi kalau memang dalam ruang sidang atau apa ya sering kayak gitu nggak ya? Iya, cuma itu bahkan kelasnya evaluasi. Kalau yang di Tapi segitu seriusnya gitu kalau itu. enggak segitu serius ya, sebenarnya enggak serius, cuma menuntut kita itu buat Tanggung jawab. ya, jadi sekecil apapun kesalahan kayak miskomunikasi, sebenarnya kalau menurut aku sih biasanya kalau di organisasi yang sebelah mah miskomunikasi yang sekecil itu tuh nggak terlalu dibahas, itu mah dibahas ini nggak hadir kenapa, udah ada yang hubungin belum, ini pokoknya nyampe dirinciin dia itu kalau semuanya nggak ikut kegiatan itu karena apa, harus rinci banget. Idealis banget. Nggak idealis sebenarnya, karena kalau ke lapangan itu, kalau di dunia kayak sehari-hari mah boro-boro idealis.
Biasalah. Oh ya. Jadi kalau masalah laporan mah emang sadis, tapi kalau sehari-hari mah slow-slow aja. Ya. Jadi dalam evaluasi ketika salah satu anggota belum hadir berarti belum terlaksana gitu. Iya. Berarti Iya. harus nunggu Iya, dulu. benar. Tunggu dulu yang lain. Benar. Meskipun anggota itu sakit. Diundur, biasanya diundur. Oh, Kalau jadi ketika kalau ada yang sakit mah berarti kan, diundur. kalau sakit sih aku belum pernah menemukan ya yang pas evaluasi sakit cuma nggak hadir. Alasannya nggak hadir kenapa? Karena mereka itu udah tahu evaluasi itu bakalan memusingkan kayak gitu ya. Alabatan ujian skripsi. Boleh. Jadi mereka itu udah menghilang teratur gitu ya, mulai dari WA-nya yang nggak diaktifin, Boleh. terus nggak ada di pos kayak gitu ya. Nah terus jadi bisa diundur. Up. Ya. Mungkin waktunya udah lumayan banyak ya dan cerita-ceritanya juga banyak. Jadi pada kesimpulannya sih, Ibu Yasinta memang pertama agak merasa terbohongi ketika masuk dalam Mapala, tapi kesana-sananya karena melihat mungkin sahabat-sahabatnya loyalnya tinggi, pedulinya tinggi, terus dan lain-lain yang membuatnya dia betah, jadi dia tetap bertahan ya dalam organisasi sampai hari ini. Kemarin turun jabatan, kemarin bisa ya? Iya benar. Nah itu Kemarin bisa. Berarti laporannya gimana? itu kan aku kan pergantian kepengurusan sebenarnya aku udah ngerjain bab skripsiku bab nggak tahu bab 2 nggak tahu bab 3 itu udah aku kerjain skripsi itu tuh pas pergantian pengurus sebelumnya. Nah berhubung teman-temanku itu si calon ketuanya itu kan seangkatan sama aku, dia itu memohon kayak gitu ya, masa aku nggak ditemenin. Nah ya udah oke, aku temenin padahal aku udah ngerjain nggak tahu skripsi bab 2 ataupun bab 3, rela aku ya jadi pengurus. Nah nyampe aku wisuda ternyata belum pergantian pengurus juga, terus nyampe aku pulang ke Pangandaran, udah pulang ke Pangandaran lebih dari 1 tahun baru ganti pengurus kayak gitu. Mantap guys. Jadi sekarang udah free ya, Udah. tidak ada sangkut pautannya dengan organisasi Mapala juga. Oke, jadi udah ada kesimpulan, berarti udah tutup ya. Ya. Terus pada dasarnya sih organisasi atau forum, kelompok dan sebagainya itu hanya sebagai wadah kita untuk belajar ya guys. Jangan terlalu fanatik gimana gitu. Jangan terlalu penatikan berlebihan lah. Takutnya nanti menjadi sebuah permusuhan, kubu-kubuan dan sebagainya. Boleh saja kita beradu argumentasi tentang apalah, nggak apa-apa. Cuman pada akhirnya kita harus damai lagi gitu, kembali. Jangan sampai terus berkelanjutan. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, dari saya itu, dari Inspirasi Kopi. Dengan kopi banyak informasi, dengan kopi banyak inspirasi. Jangan lupa subscribe, comment, and share ya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah kata dari saya ataupun Bu Yasinta, mohon dimaafkan karena ini hanya cuma ngobrol. Dan kalau ada manfaatnya, mangga diambil. Kalau tidak ada yang bermanfaat, mangga dibuang saja. Karena kita juga sebagai manusia pasti banyak salahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Inspirasi Kopi.